Novel Raja Tertinggi. Bab 711. Setelah Omi kembali ke Star Ocean Academy, dia tidak sopan dan datang ke rumah Yi Tianxing sebagai tamu. Bagaimanapun, Yi Tianxing adalah anggota peringkat tinggi dari Star Ocean Academy, jadi rumah yang dia tinggali adalah villa antik, yang merupakan godaan yang sangat besar bagi siswa internasional itu. Siswa internasional itu hanya memenuhi syarat untuk tinggal di tempat seperti itu. Bagus dan jumlahnya terbatas, hanya 50. Setelah makan di rumah Yi Tianxing ingin menahan Omi agar tetap tinggal. Tidak, Omi langsung menolak. Ini sudah larut, dan kamu bahkan belum menemukan tempat tinggal di hari pertamamu di Star Ocean Academy hari ini. Omi berkata, katakan saja di mana ada villa untuk mahasiswa asing untuk menginap. Oh, juga, dengan kekuatanmu, kamu dapat mengambil villa untuk ditinggali kapan saja. Nah, pergi ke sini, ada 50 rumah indah di sana. Hanya siswa internasional yang telah mencapai kesempurnaan besar bawaan yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Manor. Tapi hanya ada 50 manor, dan saat ini di akademi kami, ada total lebih dari 80 siswa internasional dengan sukses besar bawaan, yang berarti bahwa lebih dari 30 dari mereka, sukses besar bawaan terlemah, tidak bisa hidup di manor yang bagus tapi kekuatanmu lebih dari cukup. Terima kasih, tapi kenapa ada begitu sedikit siswa internasional yang telah mencapai kesempurnaan besar bawaan? Tanya Omi. Oh, itu karena, begitu banyak siswa internasional mencapai kesempurnaan agung bawaan, mereka memilih untuk pergi dan kembali ke negara masing-masing. Lagi pula, setiap siswa internasional yang mencapai kesempurnaan agung bawaan pasti sudah berada di sini cukup lama. Juga aku akan pergi dulu. Omi meninggalkan villa Yi Tianxing. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Setelah Omi pergi, seorang wanita keluar dan bertanya, Omi ini hanya dari domain bawaan, bukankah terlalu menonjolkan dirimu untuk menyebut dirimu saudara baginya? Yang kamu tidak mengerti Omi ini datang ke Star Ocean Academy untuk pertama kalinya hari ini, tetapi kekuatannya telah mencapai level pertama dari domain bawaan, dan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya jauh melampaui level pertama. Saya pikir peringkat Omi dapat berada di peringkat 20 teratas di antara semua domain bawaan saat ini. Yang kebetulan Anda akan memperbarui daftar peringkat besok dan menempatkan Omi di peringkat 20. Daftar itu, dia membunuh singa laut lapis baja putih hari ini, Black Man Devil Snake, itu cukup kuat untuk peringkat 20, jika bukan karena fakta bahwa dia hanya di tingkat pertama dari alam kesempurnaan besar bawaan, variabelnya terlalu besar, saya takut dia bisa berada di peringkat 10 besar. Hanya saja wilayahnya adalah tingkat pertama dari kesempurnaan besar bawaan, jika dia bertarung melawan orang sungguhan, dia mungkin tidak begitu kuat, variabelnya terlalu besar, peringkat 20, hampir sama. Wanita di belakang Yi Tianxing berkata, meski begitu, kamu tidak mengambil inisiatif untuk memanggilnya saudaramu. Yang sejujurnya, Omi dapat menyerap kekuatan. Jika rumor dekan benar, maka Omi memiliki kunci untuk membuka harta karun. Ini menunjukkan bahwa di masa depan Omi kemungkinan akan mendapatkan kekuatan. Dalam hal itu, kasus mengapa tidak menjadi saudara dengan dia sejak lama. Jika dia mendapatkan kekuatan di masa depan, kita juga bisa mengandalkan tidak bisakah kita hidup di Laut Bintang selama sisa hidup kita Akademi. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kekuatan, maka itu satu lagi teman dengan bakat yang kuat, jadi mengapa tidak? Oh, Tianxing, katakan saja apa yang kamu inginkan. Kalau begitu, aku akan melakukan hal yang sama denganmu dan menganggapnya sebagai teman. Yi Tianxing berbalik dan memeluk wanita itu, meminta maaf, Yang maafkan aku, tahun-tahun ini. Kamu mengikutiku, ini sulit bagimu. Jangan khawatir, aku akan. Jangan katakan itu, kau tahu aku tidak. Bukankah menyenangkan menjadi tanpa jenis kelamin, seperti kita ketika menyangkut hal ini? Yi Tianxing menatap wanita itu dengan wajah bersalah. Wanita ini, bernama Yang Huan, adalah pacarnya, cukup cantik, dengan kekuatan di puncak alam persatuan tengah, sedikit lebih kuat daripada Yi Tianxing dalam pertempuran nyata, dan merupakan salah satu administrator Star Ocean Academy. Mereka sangat jatuh cinta, tetapi sayangnya, ketika dia masih muda, Yi Tianxing impoten secara seksual karena praktiknya tersesat, dan mengunjungi tabib yang tidak diketahui jumlahnya, tidak ada yang bisa mengobatinya sama sekali. Dia termasuk dalam kelompok yang sulit. Dan jenis lain-lain. Jenis masalah ini tidak dapat disembuhkan oleh penyembuh biasa, dan penyembuh biasa tidak bersedia menghabiskan energi mereka untuk mempelajari jenis masalah ini. Mereka lebih bersedia untuk mempelajari luka yang ditinggalkan setelah pertempuran. Ini adalah Oniting Wanyan. Kemudian, Yi Tianxing mendengar bahwa ada penyembuh yang sangat kuat di Star Ocean Academy yang berspesialisasi dalam jenis masalah yang sulit dan lain-lain. Jadi mereka datang ke Star Ocean Academy. Sayangnya, tabib Star Ocean Academy yang sangat kuat ini memiliki temperamen yang aneh dan tidak akan memberi mereka obat, dan setiap kali mereka memohon padanya, mereka membuat segala macam kesulitan, dan setelah beberapa dekade, mereka masih belum memberinya obat. Tidak ada pilihan, Yi Tianxing hanya bisa menggunakan kegigihannya untuk menggerakkan penyembuh ini, berharap suatu hari, dia akan tergerak untuk menyembuhkannya dan menebus hutangnya kepada istrinya. Sepasang kekasih Star Ocean Academy, Yang Huan seorang wanita normal, mulutnya mengatakan dia tidak peduli tentang ini sama sekali, tetapi Yi Tianxing tahu bahwa dia tidak peduli, tetapi bertahan. Yang saat akan keluar, kata Yi Tianxing. Tianxing, lupakan saja, dia tidak akan menyembuhkanmu, jangan memohon padanya lagi. Tidak, aku tidak bisa menyerah, aku yakin aku akan menggerakkannya dengan perasaanku yang sebenarnya, dia akan tersentuh oleh ketekunanku suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Yi Tianxing terbang menjauh. Tentu saja Omi tidak tahu tentang urusan pribadi Yi Tianxing, itu bukan masalah yang mulia, dan tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Seperti kata pepatah, setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri.
Omi memang datang ke Manor, setiap Manor sangat besar dan lingkungan hidup berkali-kali lebih baik daripada Villa Yitiansing. Sayangnya, hanya ada 50 Manor. Star Ocean Academy sengaja membuat 50 rumah mewah seperti itu, mungkin untuk merangsang para siswa internasional itu dan membuat mereka berjuang untuk tinggal di rumah besar itu. Omi datang langsung ke salah satu Manor. Saat ini, di Manor ini, seorang pria dari tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan tinggal di sana. Pria ini berasal dari Kekaisaran Matahari, Pangeran ke-30 Kaisar Surgawi. Yang mulia, saya akan memberi Anda pukulan balik. Yang mulia, saya akan menghangatkan tempat tidur Anda. Beberapa siswa perempuan, juga dari Kekaisaran Matahari, sedang menjilat putra mahkota surga di Aula Manor. Hahaha, ini sangat keren. Ayolah, layani aku dengan baik. Dan ketika kita kembali ke Kerajaan Matahari, tidak akan ada keuntungan yang kurang untukmu. Kata pangeran-pangeran surgawi itu. Saat itu, seorang siswa internasional dari tahap bawaan tengah berlari masuk dan berteriak, "Yang mulia putra mahkota, itu buruk. Ada seorang pria di luar Manor, dia berkata bahwa dia ingin kamu pindah dalam 10 menit, dia ingin tinggal di istana ini." Apa? Siapa yang berani mengeluh seperti itu? Putra Kaisar sangat marah. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. 712. Tepat pada saat ini, Omi sudah terbang, dan ingin bersikap sopan dan menyampaikan pesan. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak perlu sopan sama sekali. Tidak peduli siapa yang tinggal di sini, mereka akan merampok Manor seseorang. Jadi apa gunanya bersikap sopan? Jadi dia baru saja masuk. Omi menatap pria bawaan di aula dan berkata, "Aku akan tinggal di Manor ini, kalian bisa keluar." Nada bicara Omi sangat langsung, membuatnya terdengar seperti dia akan tinggal di sana, membuatnya terdengar seolah-olah ini adalah rumah Omi, sungguh sangat tidak enak didengar. Hahaha, kamu punya nyali untuk mengatakan satu sisi lagi. Pangeran Negara Matahari berkata dengan marah, dan bahkan tanpa repot-repot mencari tahu bagaimana peringkatnya di Akademi Starcy, peringkat Dewa Pertempuran Kesempurnaan Besar Bawaan, dia dengan gegabah datang ke merampok Manornya, mencari kematian. Omi berkata, "Baiklah, demi ketulianmu, aku tidak akan marah padamu, katakan lagi, aku ingin tinggal di Manor ini, kalian harus segera pindah, terima kasih atas kerjasamamu." Persetan denganmu. Pangeran Negeri Matahari gemetar karena marah. Pada saat itu, seorang wanita di belakangnya memarahi Omi, "Hei, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" "Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu," kata Omi. "Bagus kalau begitu, dengarkan baik-baik. Anda sekarang berbicara dengan Yang Mulia, Putra Mahkota ke-30 Kekaisaran Matahari. Putra Mahkota Kekaisaran Matahari, apakah Anda berani menyinggung perasaannya?" "Jangan berguling dulu." Omi tidak bergerak, belum lagi pangeran dari Kekaisaran Matahari, bahkan pangeran dari Kekaisaran Yan Huang. Di Star Ocean Academy ini Omi tidak peduli sama sekali. "Aku tidak peduli jika kamu dari Kekaisaran Matahari atau Kekaisaran Bulan, aku akan tetap hidup. Mati." Pangeran Kekaisaran Matahari membunuh Omi. Namun, Star Ocean Academy tidak mengizinkan pertarungan pribadi, hanya duel publik, jadi kurasa dia tidak berani membunuh siapapun. Wow, Omi menebas pedangnya merobek Pangeran Kekaisaran Matahari, dan dalam sekejap mata, pakaian Pangeran Kekaisaran Matahari terkoyak, hanya menyisakan sepasang celana. Pangeran Kekaisaran Matahari terkejut, itu adalah seorang ahli, pikirnya, itu adalah siswa asing yang baru saja dipromosikan ke kesempurnaan bawaan. Omi berkata, "Apakah kamu ingin bertarung lagi? Saya tidak keberatan pergi ke panggung duel dengan Anda. Saya pernah mendengar bahwa mungkin untuk membunuh orang di panggung duel. Bukankah kamu seorang siswa internasional yang baru saja dipromosikan ke kesempurnaan agung?" Pangeran Kekaisaran Matahari menggertakkan giginya. "Oh, saya tidak perlu melapor kepada Anda. Saya hanya perlu memberitahu Anda bahwa saya ingin tinggal di rumah ini." Pangeran Kekaisaran Matahari berkata, "Saya adalah Pangeran ke-30 dari Kekaisaran Matahari. Saya sekarang memerintahkan Anda sebagai Pangeran Kekaisaran. Jangan merampok Manor saya. Ada 50 Manor di sini. Bagaimana kalau Anda pergi merampok di tempat lain?" "Apakah wajah itu cukup?" Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku lelah, aku tidak mau lempar." "Apa maksudmu? Aku setidaknya seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Kamu benar-benar tidak akan memberikan wajah sama sekali." Wajah Pangeran Kekaisaran Matahari menjadi dingin. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak memberi. Kamu tidak ingin membuatku kesal. Kekaisaran Matahari itu bukan kerajaan yang kuat, itu hanya negara kecil. Mengapa aku harus memberimu wajah? Merumput kamu." Pangeran Kekaisaran Matahari sangat marah karena dihina dan dipukul wajahnya oleh Omi seperti ini. Mata Omi dingin dan dia mendengus, "Kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi. Kesabaranku ada batasnya. Apakah saya rumput Anda?" Pangeran Kekaisaran Matahari mengutuk keras meskipun dia kekuatan pria itu bukan yang terkuat, tetapi, tidak ada siswa asing kesempurnaan besar bawaan lainnya dari Akademi Star Ocean yang mau menanggung dendam terlalu dalam terhadapnya. Lagi pula, dia adalah pangeran dari sebuah kerajaan, dengan potensi masa depan, belum lagi memiliki gen yang kuat, dan jika dia mewarisi tahta dan menjadi kaisar sebuah kekaisaran di masa depan, maka akan terlambat untuk menyesal telah menyinggungnya sekarang. Di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat dari seorang kaisar sebuah kerajaan. Namun, Omi sebenarnya tidak memberinya sedikit pun wajah sebagai pangeran suatu negara, dan dia bahkan mengatakan di depan wajahnya bahwa Kekaisaran Matahari, sebuah negara kecil saja, membuatnya marah. Pangeran Kekaisaran Matahari menggertakkan giginya dan berkata, "Jika Anda memiliki nyali untuk melaporkan nama Anda, begitu saya melangkah ke alam persatuan di masa depan, atau ketika saya menjadi raja suatu hari nanti, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda punya nyali untuk melaporkan nama Anda." Omi terdiam. "Dengar baik-baik, nama saya Omi.
Jika Anda ingin membalas dendam, silakan datang kepada saya di Kekaisaran Yan Huang di masa depan. Bagus Omi, tunggu aku. Ketika aku melangkah ke alam persatuan, itu akan menjadi hari di mana aku membalas dendammu. Omi berkata, hari ketika kamu membalas dendamku akan menjadi hari aku membunuhmu. Kamu. Pangeran Kekaisaran Matahari gemetar karena marah. Dia belum pernah bertemu siapapun yang tidak menganggapnya begitu serius. Biasanya, setiap kali mereka mendengar bahwa dia adalah seorang pangeran, mereka tidak akan berani untuk tidak memberikannya. Wajahnya apapun, bukan untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Kecuali, Omi ini juga seorang pangeran, Pangeran Kekaisaran Yan Huang. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengabaikannya begitu banyak. Mari kita lihat. Pangeran Kekaisaran Matahari mendengus dan bersiap untuk pergi dengan beberapa murid perempuannya. Omi berteriak, tunggu. Apa yang kamu inginkan? Omi memandang kedua siswi itu dan berkata, saya tidak punya tenaga kerja hari ini, jadi biarkan dua siswi ini tinggal dan melayani saya. Apa katamu? Saya katakan, biarkan dua mahasiswi itu tinggal dan melayani saya, menjemput saya mandi kaki dan semacamnya, dan mereka akan dikembalikan kepada Anda ketika saya mendirikan tanah air saya suatu hari nanti dan menerima anak buah saya, kata Omi. Pangeran Kekaisaran Matahari meraung, Omi, kamu benar-benar memiliki wajah seorang biarawan. Kita semua adalah pangeran dari satu negara, jangan pergi terlalu jauh. Pangeran. Siapa pangerannya? Aku bukan pangeran, kan? Kata Omi. Apa? Kamu bukan pangeran? Tentu saja tidak, aku tidak ingin menjadi pangeran yang omong kosong. Omi berkata dengan lidah di pipi. Sebenarnya jika dia bisa memilih, Omi sangat ingin memilih untuk dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Hidup juga akan lebih sedikit. Berjuang selama bertahun-tahun. Merumput kamu. Jadi kamu bukan pangeran Kekaisaran Yan Huang, ibu daripada, bukan pangeran apa yang kamu pegang di depanku. Pangeran Kekaisaran Matahari berteriak, mengetahui bahwa Omi bukan seorang pangeran, nyalinya tumbuh, sementara kemarahannya semakin besar. Omi berkata dengan wajah gelap, kamu baru saja memarahiku lagi. Bagaimana kalau aku baru saja memarahimu? Apa-apaanmu? Status apa yang berani kamu pindahkan di kepalaku? Omi terbang dengan duel Ghostwell. Omi menamparkan wajah Pangeran Kekaisaran Matahari. Fiu, salah satu Pangeran Kekaisaran Matahari terbang ke tanah. Kamu berani memukulku. Omi berkata, saya memperingatkan Anda bahwa tidak sopan untuk mengutuk lagi, tetapi Anda masih mengutuk saya. Apa hubungan Pangeran Negeri Matahari dengan saya? Saya bukan dari Negeri Matahari. Anda menggunakan identitas sebagai Pangeran Negara Matahari untuk menindas saya, itu konyol. Jangan katakan Anda, bahkan jika itu adalah Pangeran Kekaisaran Yan Huang, saya mungkin tidak akan memberi muka. 713. Omi memandang Pangeran Kekaisaran Matahari sejenak karena malu. Di Kekaisaran Yan Huang, Omi sudah cukup tertekan ditindas oleh Pangeran Sampah itu. Sulit untuk datang ke Star Ocean Academy dan meninggalkan tempat yang salah di kota Wangjing. Aku tidak menyangka seorang pangeran dari Kekaisaran Matahari masih ingin menindasnya dengan identitasnya. Omi benar-benar malu. Bangkit, naik dan melakukan beberapa tamparan lagi untuk menyeimbangkan kemarahan yang menyedihkan karena ditindas oleh sang Pangeran Kekaisaran Yan Huang di kota Wangjing. Bagus Omi, aku ingat kamu. Suatu hari aku akan membuatmu menyesal. Bahkan jika kamu bukan dari Kekaisaran Matahari, dengan identitas masa depanku, aku cukup untuk membuatmu mati tanpa pemakaman. Omi kesal dengan ancamannya. Omi melemparkan keputusan roda hantu lainnya. Berkedip, dia tiba di depan Pangeran Kekaisaran Matahari. Pah. Omi menamparnya belasan kali berturut-turut. Wajah Pangeran Kekaisaran Matahari membengkak. Kamu. Omi berkata, jika kamu tidak keluar dari sini, itu tidak akan sesederhana tamparan. Tunggu saja. Pangeran Kekaisaran Matahari berteriak dan terbang dengan sangat marah. Dua pelayan siswa internasionalnya yang cantik, yang juga ingin pergi, ditinggalkan oleh Omi. Ingat situs web, Kansu 8, net. Omi tidak tahu mengapa mereka tertinggal, Omi tidak ingin mereka menghangatkan tempat tidur mereka atau apa, sisa yang dimainkan oleh Pangeran Anjing. Omi tidak tertarik, mungkin itu untuk mengganggu Pangeran Kekaisaran Matahari. Pada saat ini, di luar pagar rumah Omi, berdiri seorang pria yang baru saja melihat apa yang baru saja terjadi. Omi berkata, keluar, jangan bersembunyi di pagar. Baru kemudian pria itu langsung terbang, Omi sudah melihatnya. Halo, siapa kamu? Mengapa kamu berdiri di luar rumahku memata-mataiku? Kata Omi, sambil menilai pria itu, yang berada di tingkat kedua dari alam kesempurnaan besar bawaan. Oh, maaf, saya tidak bermaksud. Saya hanya lewat dan kebetulan melihatnya, jadi saya berhenti untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, nama saya Zuang Compulsion, saya juga seorang internasional. Murid dari kesempurnaan besar bawaan Star Ocean Academy, dan aku tinggal tepat di sebelahmu. Berpura-pura membandingkan. Ya, namamu Don Omi, aku baru tahu dari mendengarkan percakapanmu. Oh, itu nama yang aneh, orang tuamu sangat pandai memberi nama. Kakak Tang, kamu salah paham, aku Zuang Compulsion, bukan orang yang berpura-pura. Baiklah, Brother Zuang Compulsion, karena Anda adalah tetangga saya, mengapa Anda tidak masuk untuk minum teh? Saya baru di sini dan saya belum punya teman, mari kita saling mengenal. Bagus, itulah yang aku pikirkan. Zuang memaksanya untuk mengangguk, dia juga penasaran mengapa Omi berani bersikap tidak sopan kepada pangeran suatu negara. Omi segera memerintahkan kedua siswi dari negeri matahari tadi, pergi, buat teh. Kamu akan menyesalinya, kami, yang mulia pangeran ke-30, tidak akan membiarkanmu pergi. Omi berkata, saya tidak ingin menggertak yang lemah, tetapi itu tidak berarti bahwa kesabaran saya terbatas. Anda harus tahu bahwa Star Ocean Academy adalah tempat di mana yang lemah memangsa yang kuat. Jika Anda tidak mematuhi saya lagi, saya tidak keberatan membiarkan Anda makan sutra.
Baru setelah Omi selesai mengancam seperti ini, kedua mahasiswi internasional itu pergi membuat teh. Omi dan Zuang Compulsion duduk di salah satu pavilion manor. Saudara Tang, apa maksudmu ketika kamu baru saja berkata, pertama kali di sini? Hah, oh, ini pertama kalinya aku datang ke Star Ocean Academy hari ini. Apa pertama kali di sini? Tapi kekuatanmu. Siapa bilang kamu harus memulai dari tingkat kepolosan awal terendah untuk kunjungan pertamamu? Aku akan menjadi kesempurnaan besar bawaan segera setelah aku tiba, bukan? Saudara Tang, kamu terlalu aneh. Kamu telah mencapai kesempurnaan besar bawaan. Mengapa kamu masih datang ke Star Ocean Academy? Banyak orang yang telah menghabiskan beberapa dekade di sini, akhirnya mencapai kesempurnaan besar bawaan dan kemudian tidak sabar untuk pergi. Tetapi kamu baru saja tiba. Oh, situasinya kamu tidak mengerti. Kakak Tang, yang barusan adalah Pangeran Kekaisaran Matahari. Mengapa kamu masih berani menyinggung perasaannya seperti itu? Saya bukan dari Kekaisaran Matahari, jadi mengapa saya tidak bisa menyinggung perasaannya, dan saya tidak berniat pergi ke Kekaisaran Matahari untuk mengembangkan karir saya juga tidak perlu takut padanya. Brother Zuang Compulsion, telah teh. Hei, Saudara Tang, apakah kamu benar-benar tidak takut? Atau apakah kamu tidak takut kecuali kamu juga seorang pangeran? Jika tidak ada seorang pun pada umumnya yang mau menyimpan dendam terhadap seorang pangeran dari negara tertentu. Pikirkan tentang itu, seorang pangeran yang bisa datang ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri, ini berarti bakatnya lebih tinggi, kemungkinan mewarisi tahta di masa depan lebih tinggi. Begitu dia mewarisi tahta di masa depan dan menjadi raja di atas segalanya orang, maka akan ada sesuatu yang akan kamu sesali. Mengapa ada sesuatu yang saya sesali? Aku tahu kamu ingin mengatakan bahwa kamu bukan dari negara matahari, tetapi kamu harus tahu bahwa raja dari kerajaan manapun, bahkan jika itu adalah kerajaan yang sangat kecil, kekuatannya tidak lagi terbatas pada negaranya sendiri. Dia memiliki terlalu banyak orang kuat di bawah tangannya, bahkan jika itu jauh, itu cukup untuk mengirim seseorang untuk memusnahkan Anda. Sejujurnya, di Star Ocean Academy kami, ada beberapa pangeran kekaisaran. Pangeran kekaisaran ini, kami biasanya tidak akan main-main dengannya. Mereka bermain-main dengan pangeran kekaisaran, hanya ada yang buruk dan tidak ada yang baik, jadi mengapa repot-repot? Hahaha, kakak Zuang paksaan, tapi aku, Omi, tidak suka diancam. Dia belum menjadi raja, bahkan jika dia melakukannya, jadi apa, siapa yang bisa menjamin bahwa aku akan kalah kuat darinya di dunia? Masa depan, tidak pasti siapa yang tidak akan selamat. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kepercayaan pada masa depan Anda, lupakan saja saya mengatakannya. Saudara Tang, Anda tampaknya memiliki kepercayaan diri di masa depan Anda. Namun, saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Tolong katakan, The Sun Empire memiliki orang yang sangat berbakat dan kuat di Star Ocean Academy saat ini, dan meskipun dia bukan dari Sun True Village barusan, mereka setidaknya dari tempat yang sama, kan? Namanya Kimaya Haru, 22 di Battle God Ranking, dan tingkat ketiga yang kuat dari kesempurnaan bawaan. Jika saya tidak salah, Pangeran Sun True Village tadi, dia dihina di tempat Anda, dia pasti akan mengejarmu yakin ini, jadi berhati-hatilah. Oh. Desa Sejati Matahari, Kimaya Haru, ya, Pangeran itu barusan, bernama Sun Real Village, Sun Empire, Sun Family, ya. Oh, Omi mendengus dalam hati dengan jijik, tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan. Jika dia benar-benar berani datang ke Omi menjamin bahwa dia akan menyesalinya. Omi merasa bahwa dia pasti di atas tingkat ketiga kesempurnaan bawaan, meskipun dia hanya di tingkat pertama. Ngomong-ngomong, apa daftar dewa perang yang kamu bicarakan itu? Ini adalah daftar dewa pertempuran kesempurnaan besar bawaan. Omi dan Zuang Compulsion minum teh dan mengobrol selama lebih dari 1 jam, dan Omi juga belajar lebih banyak tentang Star Ocean Academy, seperti peringkat dewa pertempuran kesempurnaan besar bawaan. Peringkat dewa pertempuran ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kekuatan, melainkan pada kehormatan duel, ranah, dan potensi masa depan dari siswa internasional kesempurnaan besar bawaan. Semua faktor dihitung bersama. Zuang Compulsion itu, dia berada di peringkat ke-46 di Battle God Ranking, setelah membunuh total 18 binatang laut kelas 10. 714. Omi membiarkan Zuang Force kembali setelah dia hampir selesai mengobrol dengannya. Omi memanggil 2 siswi dari negeri matahari yang masih juling ke arah Omi. Siapa namamu? Kenapa aku harus menjawabmu? Omi agak tidak senang karena kedua siswi itu agak tidak tertarik. Kalian ada di tanganku, dan kamu berani menjadi sangat tidak menarik. Kami dari Sun True Village, kamu akan menyesalinya. Bang, Omi benar-benar tidak ingin mengikuti omong kosong 2 mahasiswi internasional itu. Dia ingin meninggalkan mereka untuk digunakan sebagai pelayan sebentar, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Dengan tamparan, Omi melumpuhkan 2 siswi dari negeri matahari. Enyahlah, kata Omi dingin. Mengapa Omi memberi mereka kesempatan dengan seseorang yang begitu tidak sadar diri? Untungnya dia bukan Mukianji. Jika dia akan membunuh mereka secara langsung. Kedua siswi itu dihancurkan oleh meridian mereka dan merangkak keluar dari rumah Omi. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi adalah satu-satunya yang tersisa di manor yang menjanjikan ini. Omi berencana untuk pergi merekrut beberapa siswa asing baru untuk bekerja di bawahnya besok dan berkeliaran di sini selama beberapa bulan untuk melihat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Mukianji sekarang. Omi merasa bingung. Mengapa dia memikirkannya tanpa alasan? Dia telah menolaknya berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Mengapa dia terus memikirkannya sekarang? Omi memejamkan mata dan membiarkan dirinya memasuki kultivasi. Omi berusaha untuk menerobos ke tingkat kedua dari domain bawaan sebelumnya, sudah menyentuh tingkat kedua, tetapi sulit untuk menerobos di sana. Omi terbakar. Saya benar-benar ingin pergi dan menyedot energi spiritual beberapa orang.
sehingga terobosan akan lebih cepat. Namun, di luar domain bawaan, tanpa Mu Qianji untuk membantunya, Omi sulit untuk dihisap, dan domain bawaan, menghisap tidak banyak efek. Ular setan Blackman di siang hari, begitu kuat menghisap juga tidak banyak berpengaruh, setidaknya harus menyedot lusinan itu, sebelum sedikit dorongan. Tetapi untuk membunuh lusinan binatang laut dan yang begitu kuat, Omi mungkin akan lelah dan kemudian dibunuh sebagai gantinya. Jadi, hukum agung menghisap dewa bertentangan dengan surga, tetapi harganya terlalu tinggi. Pada saat ini, Pangeran Sun Empire yang baru saja pergi, Sun True Village, sedang terbang menuju manor tertentu. Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Bukankah kita akan merampok tanah milik orang lain? Apa perampokannya? Apakah itu Omi? Dia berpikir bahwa pangeran ini akan menjadi seperti ini. Tidak mungkin, aku akan mencari Kimaya Haru sekarang. Kimaya Haru adalah siswa asing terkuat dari kerajaan matahariku yang datang ke Star Ocean Academy. Meskipun dia bukan salah satu dari orang-orangku, aku setidaknya seorang pangeran dari Kekaisaran Matahari. Pangeran ini dihina di sini. Setiap warga Kekaisaran Matahari harus berdiri. Sun Makamura segera tiba di sebuah manor. Yang mulia, Sun Shimura, apa yang Anda inginkan dari saya? Seorang pria berpenampilan mengesankan berkata, nadanya tidak terlalu menghormati Sun Shimura, tapi dia juga tidak sombong, hanya sopan santun yang paling dasar. Kimaya Haru, tidak bisakah kamu melihat wajahku bengkak? Yang mulia, ada apa denganmu? Muya Haru, meskipun kamu bukan salah satu dari orang-orangku dan kamu tidak harus mengikuti perintahku, setidaknya aku adalah seorang pangeran dari kerajaan matahari, dan kamu pada akhirnya setia kepada kerajaan matahari tidak peduli kepada siapa kesetiaanmu. Sekarang pangeranku telah dipermalukan oleh Kekaisaran Yan Huang. Sampah negara memukuli dan mencuri manor saya, dan orang ini juga menghina Kekaisaran Matahari saya dengan berbicara, apa yang Anda katakan sendiri, apa yang harus Anda lakukan? Muya Haru terkejut, ragu-ragu, dan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Omong kosong, jika kamu tidak percaya padaku, ikut aku untuk menemukannya sekarang. Mu Yaking mengangguk dan berkata, jika itu benar, aku, Mu Yaking, akan membunuh orang ini dan aku akan mengusulkan duel melawannya dan membunuhnya di panggung duel. Aku, Kimia Haru, tidak akan pernah membiarkan siapapun menghinanya. Kekaisaran Matahari. Sun Shimura berkata dengan puas, Mu Yaking, aku akan melaporkan kesetiaanmu kepada Kekaisaran Matahari kepada Kaisar, jadi sekarang ikutlah denganku untuk menemukan Omi itu dan lihat apakah dia benar-benar berani menghina Kekaisaran Matahari kita. Bagus. Omi sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan seorang pria kuat terbang masuk. Omi membuka matanya, dan sekilas dia melihat Sun True Village, yang telah dia tinggalkan sebelumnya, dan seorang pria kuat yang tak terlihat terbang masuk. Pria kuat yang tak terlihat itu berada di tingkat ketiga dari alam kesempurnaan besar bawaan. Omi sudah menebak bahwa itu pasti yang disebut Mu Yaking. Sepertinya tetangga sebelah Tuang Force baru saja mengingatkannya dengan benar, pangeran anjing dari Kekaisaran Matahari ini benar-benar pergi mencari Mu Yaking. Sangat disayangkan bahwa Omi tidak menatap mata Mu Yaking sama sekali. Omi, kamu masih ingin berkultivasi? Teriak Sun Zhenchun, berdiri 7 atau 8 meter di depan Omi. Omi mendengus, aku tidak hanya ingin berkultivasi, aku juga ingin menghajarmu. Sun Zhenchun memandang Mu Yaking yang ada di sampingnya, lalu berkata kepada Omi, Omi, jika kamu berani tidak menghormati putraku, kamu tidak menghormati kerajaan matahari dengan tidak menghormatiku. Sun Shimura bermaksud untuk mengganggu Omi dengan membuat Omi menghina Kekaisaran Matahari, dan kemudian membiarkan Mu Yaking mendengarnya, membuat Mu Yaking mengambil tindakan. Omi mencibir, sebutkan kerajaan omong kosongmu di depanku lagi dan aku akan bersikap kasar padamu. Kamu berani menghina kerajaan matahari kita, teriak Sun True Village. Negeri peluru, jika kamu tidak tahu berterima kasih, kamu tidak akan pantas dihina olehku, Omi. Pada titik ini, Kimia Haru tidak bisa menahannya, meskipun dia juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sun Makura, apalagi kesetiaan kepada Sun Makura, tapi dia setidaknya setia kepada Kekaisaran Matahari, dan terlebih lagi, warga Kekaisaran Matahari, melihat Omi menghina Kekaisaran Matahari, dia sangat marah. Namamu Omi. Mu Yaking mengamuk, ya, apa kau akan membalaskan dendam putra dunia negara anjing ini? Jangan laporkan namamu dulu. Omi berkata dengan nada menghina, berpikir bahwa dia takut menemukan tempat ke-22 dalam daftar Dewa Perang. Omi, kamu berani menghina negaraku dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada kerajaan matahariku. Hahaha, aku bukan anggota Kekaisaran Mataharimu, mengapa aku harus hormat? Ya, Omi, awalnya aku tidak percaya bahwa seseorang akan berani menghina Kekaisaran Matahari secara terbuka, tapi sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku sudah harus mempercayainya. Sangat baik. Omi berkata, jangan baik dan tidak ada habisnya, katakan saja padaku bagaimana kamu ingin menjatuhkannya. Mu Yaking mencibir, Omi, demi Kekaisaran Matahari aku akan mengambil nyawamu, besok aku akan naik banding ke pavilion bintang surgawi dan pergi ke panggung duel denganmu, tunggu saja. Hahaha, tunggu saja, kupikir kau akan membunuhku sekarang, tapi ternyata aku masih harus menunggu besok. Omi, aku tidak akan bertarung denganmu secara pribadi, jika aku ingin membunuh, aku akan melakukannya secara terbuka di panggung duel. Mengatakan itu, Kimaya Haru terbang menjauh. 715. Idiot. Omi tertawa terbahak-bahak saat melihat Kimaya Haru terbang menjauh. Sun Shimura tidak langsung terbang dengan Kimaya Haru, tetapi dengan bangga berkata kepada Omi, besok tunggu aku. Omi terbang. Bang. Omi menamparkan dada Sun Shimura. Retak. Tulang rusuk di dada Sun Zhenchun patah beberapa kali, dan pria itu terbang lebih dari 10 meter. Badut, bangkitlah di depanku lagi. Aku akan membunuhmu, makhluk macam apa kamu ini? Omi juga terbang dan menginjak dada Sun Zhenchun setelah memukulnya, menyebabkan Sun Zhenchun mati kesakitan. Kamu.
Sun Zhenchun sekarang melihat wajah muram Omi, dan menyadari bahwa orang ini benar-benar tidak peduli dengan kekaisaran mataharinya dan sebenarnya agak takut. Tersesat, Omi memprovokasi tendangan dan menendang Sun Zhenchun keluar dari manor. Keesokan harinya, sebelum Omi terbangun dari tidurnya, ia dibangunkan oleh teriakan seorang pria di luar. Saudara Tang, apakah kamu bangun? Saudara Tang, pertama kali diterbitkan di M. Kansu 8. Net. Omi memanjat berkultivasi sampai larut malam dan tidur larut pagi ini. Orang yang memanggilnya dari luar adalah Zuang Kompulsion yang tinggal di manor berikutnya. Saudara Zuang Paksaan, ada apa pagi-pagi sekali? Saudara Tang, sesuatu yang besar telah terjadi. Anda telah diberi pemberitahuan duel untuk menghadapinya. Jika Anda tidak menghadapinya selama lebih dari 24 jam, maka diasumsikan bahwa Anda telah menyetujui duel ini, dan Star Ocean Academy akan secara paksa mengirimmu ke tahap duel. Saudara Tang, apakah kamu tahu siapa orang yang ingin berduel denganmu? Itu Muya Haru dari Negeri Matahari, peringkat 22 di daftar Dewa Perang, tingkat ketiga dari bawaan kehebatan A. Oh, saya tahu, saya akan mengurusnya. Omi pergi ke pavilion bintang surgawi setelah mandi, karena dia tidak tahu jalan, Brother Zuang memaksanya untuk menemaninya. Omi bertanya, jika saya tidak setuju dengan duel, bagaimana pavilion bintang surgawi akan menghadapinya? Pavilion bintang surgawi pertama-tama akan melihat alasan Anda. Jika itu karena perbedaan alam, Anda dapat menolak. Jika kita semua berada di alam yang sama dan tidak dapat berkoordinasi satu sama lain untuk menghadapinya, maka Anda harus melakukannya. Setuju bahkan jika Anda tidak. Sesampainya di Heavenly Star Pavilion, orang kuat bernama Long Tiannya dari kemarin bertanya, Omi, ada seorang pria bernama Mu Yaking yang ingin berduel denganmu. Alasannya adalah kamu menghina kerajaannya dan juga menyerang kerajaan matahari. Pangeran, Sun Zhenmura, apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda pertahankan dalam masalah ini? Jika Anda belum melakukan semua ini, Anda dapat dengan berani berbicara kepada saya. Omi menggelengkan kepalanya, tidak perlu memberitahuku, aku tahu. Jadi apa yang dikatakan Kimaya Haru itu benar? Benar. Kalau begitu, alasannya ingin berduel denganmu. Sekarang kamu bisa menolak duel ini. Kamu tidak akan bisa menolak duel ini tanpa alasan yang sah. Tidak perlu menolak, saya setuju. Kapan duelnya? Tanya Omi. Kapanpun kamu mau, Kimaya Haru sudah menunggumu di duel platform nomor 1 pagi-pagi sekali. Kamu bisa pergi ke sana dalam waktu 24 jam, Omi. Semoga berhasil. Kamu baru saja datang ke Star Ocean Academy dan kamu sudah diberi buku duel. Kamu juga sangat sedih. Omi tersenyum, senior, saya tidak merasa sedih. Baiklah, maka saya akan pergi ke panggung duel sekarang. Omi berjalan keluar dari pavilion bintang surgawi. Zuang Kompulsion sibuk berkata, Kakak Tang, kamu terlalu kering. Apakah kamu yakin tidak akan dibunuh oleh Mu Yaking? Bunuh aku jika kamu mau. Jika saya terbunuh, itu berarti saya bukan murid yang baik. Sekarang, mari kita ke tahap duel. Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Saya perlu menemukan beberapa pria. Omi tiba di panggung duel, dan benar saja, Muya Haru sudah menunggu di panggung duel, dan ada banyak orang di sekitar panggung duel juga. Omi ada di sini. Para penonton melihat ke arah Omi. Omi langsung terbang ke panggung duel nomor 1. Omi, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Ayo kita bertarung dengan cepat. Mu Yakington menghunus pedangnya. Omi berkata, waktuku terbatas, cepatlah. Apakah kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi? Ya, aku akan memenuhimu, lebih cepat yang kamu inginkan. Kata Kimia Haru. Di tengah kerumunan penonton, Sun Mamura berteriak, Kimaya Haru, potong kepalanya, atau kamu akan malu dengan kekaisaran. Bas, Muya Haru membunuh dengan pedang, itu benar-benar cukup cepat. Omi tidak menghunus pedangnya, juga tidak mencabut pedangnya. Omi menggunakan lagu pengantar tidurnya di Mu Yaking. Ketika dia berduel dengan binatang laut sebelumnya, dia tidak bisa menggunakannya karena binatang laut itu tidak terpengaruh oleh lagu pengantar tidurnya. Sekarang dia berduel dengan manusia, dia harus mencoba keluar kekuatan lagu pengantar tidurnya. Tiba-tiba, Mu Yaking berhenti menyerang, matanya menjadi tumpul, dan pedang di tangannya yang semula membunuh Omi jatuh ke tanah. Omi terkejut dan senang. Sial, pengantar tidurku, ini sangat kuat. Astaga, aku khawatir itu tidak lebih lemah dari seni iblis surgawi Mukianji, tingkat ketiga kesempurnaan bawaan, diserang seperti ini olehku, hahaha. Omi berkata, Mu Yaking, berlututlah untukku. Mu Yaking berlutut, kesadarannya benar-benar terpesona oleh Omi. Para penonton semuanya konyol. Ini mesmerisme, Omi bahkan bisa melakukan mesmerisme, dan sepertinya itu sangat kuat. Sialan, apakah ada keadilan surgawi? Kemarin keterampilan seni bela dirinya sudah sangat kuat, tetapi dia masih bisa melakukan mesmerisme. Para penonton dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian saat mereka melihat Omi. Sun Shimura berteriak, Kimaya Haru, bangun, bunuh dia. Omi menatap Sun Zhenchun dan memerintahkan kepada Mu Yaking, naiklah, tangkap Sun Zhenchun di panggung duel dan pukul aku sampai dia mati. Ya, Kimaya Haru segera mengangkat kepalanya dan terbang menuju Sun Shimura. Dalam beberapa saat, Sun Shimura ditangkap oleh Kimaya Haru dan dilemparkan ke panggung duel. Bang-bang. Sun Makamura dipukul begitu keras oleh Kimaya Haru sehingga Kimaya Haru tidak mengakuinya seperti dia mengidap penyakit sapi gila. Pada saat itu, seorang pria terbang turun dari panggung. Pria ini adalah siswa asing bawaan yang terlambat. Berhenti berkelahi, Mu Yaking. Jika kamu membunuh Seiko, keluargamu habis, orang tuamu, saudara-saudaramu, semuanya menunggu untuk dipenggal. Orang yang terbang itu berteriak. Namun, Muyaru tidak berhenti, dan kata-katanya tidak merangsang Muyaru untuk mendapatkan kembali semangatnya. Tak berdaya, orang itu menoleh ke Omi dan berkata, senior ini, mengapa kamu tidak berbelas kasih dan pergi berkeliling, dan benar-benar membiarkan Mu Yaking membunuh pangeran, apakah kamu akan bahagia? Kamu akan membuat seluruh keluargamu Yaking terbunuh.
Saya harap senior akan menunjukkan belas kasihan. Omi mendengus, kasihanilah aku, belajar dari Mukianji, hati yang kejam, seluruh keluargamu yakin dipenggal oleh kekaisaran matahari, itu bukan urusannya. Saya mohon senior untuk berbelas kasih, lepaskan mereka. Pria itu berlutut. Bab 716. Omi memandangi desa Sunjin yang berlumuran darah, yang sepertinya sekarat, sementara Kimaya Haru masih memiliki mata yang gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Senior, tolong lepaskan mereka. Pria itu bersujud dan memohon. Omi bertanya, mengapa kamu memohon kepada mereka? Saya juga anggota Kekaisaran Matahari, memohon belas kasihan dari pendahulu saya. Jika kamu yakin membunuh 30 pangeran Kekaisaran Matahari, semua keluarganya akan dipenggal puluhan nyawa. Memohon belas kasihan dari saya. Pendahulu. Omi melihat dan tentu saja, Sun Realem sudah akan dibunuh. Senior memberikan belas kasihan. Omi menghela nafas, hanya saja, awalnya Omi yang pergi merampok rumah Sun Zhenchun terlebih dahulu dan kemudian menyebabkan serangkaian peristiwa. Jika Omi masih tidak kenal ampun saat ini dan membiarkan Mu Yaking membunuh Sun Zhenchun, maka Omi merasa bahwa dia tidak bersalah. Agak berlebihan. Jelas bahwa dialah yang merampok rumah terlebih dahulu, memprovokasi orang lain, dan akhirnya membunuh mereka, serta terlibat dalam kematian keluarga Mu Yaking. Apakah Omi ini masih petir angin yang benar? Apa perbedaan antara dia yang seperti ini dan penyihir Mukianji? Omi memikirkan ini dan melucuti serangannya yang mempesona pada Mu Yaking. Ah, Muya Haru kembali sadar. Sun Shimura sudah sekarat, akan dibunuh hidup-hidup olehnya. Apa yang terjadi? Kimya Haru terkejut. Orang yang baru saja memohon padanya sibuk menjelaskan beberapa hal. Mu Yaking memandang Omi tidak percaya, dia baru saja berpikir untuk membunuh Omi, tapi sekarang dia melihat Omi berpikir betapa konyolnya ide itu. Omi mendengus, Mu Yaking, bahkan kamu pantas untuk membunuhku, konyol. Awalnya aku ingin kamu membunuh Sun True Village dan kemudian aku akan membunuhmu, membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, mahasiswa asing dari Kekaisaran Matahari ini sama seperti kamu datang untuk memohon padaku untuk melepaskanmu sehingga aku tidak akan membuat seluruh keluargamu dipenggal oleh Kekaisaran Matahari, dan aku hanya membiarkanmu pergi karena dia memohon padaku dengan sepenuh hati. Mu Yaking menundukkan kepalanya dan berkata dengan susah payah, terima kasih. Mu Yaking benar-benar marah, amarah apa yang bisa dia miliki dengan seseorang yang begitu kuat dalam mesmerisme, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk merawatnya, dan bersamaan dengan itu, dia juga menggunakan tangannya untuk membunuh Sun True Village, orang seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Sekarang, jelas bagi Mu Yaking mengapa Omi begitu tidak peduli dengan Pangeran Negara Matahari dan berani menghina Negara Matahari, karena dia benar-benar kuat. Omi melihat bahwa Mu Yaking juga mengucapkan terima kasih padanya, dan keengganan di hatinya sedikit terangkat, sepertinya Mu Yaking ini masih cukup sadar diri. Omi mendengus ringan dan langsung terbang menjauh. Mu Yaking menatap Sun Zhenchun yang sekarat, yang telah jatuh di panggung duel, dengan ledakan ketakutan. Jika dia benar-benar membunuh Pangeran Kekaisaran Matahari, maka seluruh keluarganya akan tamat, meskipun Omi adalah pelakunya yang sebenarnya, tetapi hanya kegagalannya untuk melindunginya sudah cukup baginya untuk minum. Selain itu, dia masih terbunuh oleh tangannya sendiri. Mu Yaking memandang mendiang pria bawaan yang berdiri di sampingnya dan berkata, Inu Zeng, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, hanya saja kamu beruntung, Omi ini cukup mudah diajak bicara. Jika dia pria yang kejam, dia tidak akan peduli jika keluargamu hidup atau mati. Ngomong-ngomong, terima kasih. Oh, aku tidak menyangka Omi begitu kuat, dia hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan, tapi aku sama sekali tidak bisa mengalahkan teknik sihirnya. Tidak bahkan jika dia tidak menggunakan pesonanya, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kemarin, dia ada di sini. Membunuh dua binatang laut berturut-turut, singa laut lapis baja putih dan ular iblis pria kulit hitam, singa laut lapis baja putih. Anda mungkin bisa bertarung, tetapi Anda mungkin tidak memenangkan singa laut lapis baja putih, dan iblis pria kulit hitam ular. Kamu jelas bukan tandingannya. Apa? Wajah Mu Yaking sangat berubah, baru saja dia berpikir bahwa jika teknik memikat Omi tidak begitu kuat, bagaimana dia bisa jatuh seperti ini. Namun, kali ini dia mendengar bahwa Omi telah membunuh singa laut lapis baja putih dan ular setan hitam. Mu Yaking terkejut, dia sudah tahu dalam dirinya bahwa bahkan jika Omi menggunakan seni bela diri, dia tidak akan cocok, karena Mu Yaking bahkan tidak berani menantang singa laut lapis baja putih. Apalagi Black Man Devil Snake. Omi meninggalkan panggung duel dan akan mengumpulkan dua tangan hari ini. Jika tidak, Omi yang tinggal sendirian di rumah besar seperti itu anehnya tidak ada artinya. Zuang paksa telah beringsut ke arah Omi karena dia sangat memuja Omi. Dia ingin mengikuti Omi, dan dia juga ingin memuja Omi sebagai kakak laki-lakinya. Kakak, tolong terima lututku. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Kakak, sungguh, saya tidak bercanda. Saya baru tahu bahwa Anda adalah orang yang membunuh singa laut lapis baja putih dan ular iblis Blackman kemarin. Dan teknik memikat Anda sangat kuat. Kakak, tolong jangan kasihanilah aku, dengan berani ambil lututku. Zuang Kompulsion berkata dengan datar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya, karena orang-orang sangat mematikan. Terima saja, tidak buruk memiliki adik laki-laki penghangat tempat tidur lagi. Omi menoleh dan bahkan tidak menyadari ketika Mukianji mengikutinya. Omi sedikit terkejut, keterampilan penyembunyian penyihir ini sangat kuat, sangat tenang. Zuang Force terkejut dan berteriak, siapa kamu dan kapan kamu mengikuti di belakangku? Mukianji mendengus, hanya kamu yang layak membuatku mengikutimu. Zuang Kompulsion merasa malu. Mukianji dimaksudkan untuk mengikuti Omi, tidak mengikutinya, dan dia tidak layak untuk diikuti oleh Mukianji. Omi berkata, Mukianji, mengapa kamu mencariku? Apa yang kamu lakukan antara kemarin dan hari ini? Tidak ada Omi, ini adikmu yang menghangatkan tempat tidur. Bagus.
Mukianji, tidak ada yang salah dengan orientasi seksualku, jangan bicara omong kosong. Hahaha, saya tidak punya waktu untuk pertanyaan Anda, saya hanya bertanya, saya menemukan sesuatu yang menarik, apakah Anda ingin bergabung? Apa yang menarik? Saya telah menemukan bahwa di aspek barat daya perairan Star Ocean Academy, beberapa puluh ribu mil jauhnya, ada kerajaan kera air di dasar laut dan Anda, tentu saja, bisa penuh bahaya. Atau kamu bisa mati di sana. Kera air. Paksa Zuang di sampingnya terkejut, tetapi dia berkata, Saudara Tang, jangan pernah pergi ke sana, itu salah satu tempat terlarang yang ditetapkan oleh Star Ocean Academy. Dan mereka yang pergi ke sana belum kembali hidup-hidup. Saudara Zuang paksaan, apa yang terjadi? Saudara Tang, laut itu adalah wilayah klan kera air. Selama berabad-abad, klan kera air telah membangun kerajaan kera air yang besar di sana. Kita tidak bisa pergi ke sana tanpa pandang bulu. Kita bahkan tidak bisa turun ke dasar laut, apalagi ke kekaisaran kera air. Kera air itu mirip manusia, tetapi mereka adalah peradaban bela diri yang lebih tinggi. Omi mengerti bahwa Mukianji mungkin menganggap Star Ocean Academy tidak ada artinya dan ingin pergi ke tempat lain untuk sementara waktu. 717. Mukianji, apa tujuanmu pergi ke tempat ini? Jelas kamu tidak cukup kuat untuk masuk ke tempat seperti itu. Omi, kamu tidak berani pergi. Bukannya aku tidak berani, tapi aku belum menemukan gunanya pergi ke sana, dan jika ada harta di sana, dan itu sangat menggoda, aku akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang, itu hanya akan memuaskan rasa ingin tahu, dan untuk memuaskan rasa ingin tahu, saya tidak mempertimbangkan pergi ke tempat di mana saya akan binasa 100%. Betapa tidak berani, kamu punya nyali untuk pergi sendiri. Mukianji menatap dengan depresi, sebenarnya Mukianji tidak berani pergi, makanya dia mengajak Omi untuk berani. Jika Omi berani pergi, dia akan mengambil risiko, tapi seperti dia Omi juga tidak berani pergi. Zhuang Force berkata, Saudara Tang, jika Anda benar-benar tidak ingin tinggal di akademi dan ingin bertualang, Anda bisa mendaftar ke akademi untuk bergabung dengan pasukan binatang laut dan pergi ke dasar laut untuk menangkap binatang laut. Dalam hal ini, Anda akan berada di tepi hidup dan mati, dan petualangan Anda tidak hanya akan berduel dengan binatang laut sebulan sekali, tetapi Anda juga bisa berduel dengan binatang laut setiap hari. Kekaisaran kera air yang begitu jauh, bahkan bukan yang terkuat di luar bawaan, Anda hanya akan mencari kematian jika Anda pergi. Belum lagi bahwa kekaisaran kera air membentang sejauh itu melintasi laut. Omi mengangguk dan berkata, bagaimana pasukan binatang laut akan bergabung? Pergi saja ke pavilion bintang surgawi dan melamar. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Tanya Mukianji. Jujur, aku tidak berani pergi. Angka kematiannya terlalu tinggi. Pikirkan sendiri, pergi ke dasar laut untuk menangkap binatang laut adalah untuk menangkap kembali hidup-hidup. Ini jauh lebih sulit daripada membunuh binatang laut, apalagi di dasar laut, di wilayah binatang laut. Jika Anda bertemu sekelompok binatang laut, jika Anda melarikan diri secara perlahan, kemungkinan tidak ada bahkan tulang yang tersisa. Bagaimana saya berani bergabung? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi berkata, skuad binatang laut, aku agak tertarik. Dengan mendengus, Mukianji berbalik dan berjalan pergi. Mukianji juga telah membatalkan rencananya untuk kekaisaran kera air. Sepertinya pasukan binatang laut itu bagus, dia sudah berpikir untuk bergabung. Omi berkata, Saudara Zuang paksaan, aku akan meninggalkanmu sendirian. Belum terlambat, aku akan pergi ke pavilion bintang surgawi untuk menanyakan tentang bergabung dengan pasukan binatang laut. Kamu benar-benar ingin bergabung, Saudara Tang. Mengapa repot-repot dengan hidupmu? Itu benar-benar bukan lelucon. Broter Zuang Kompulsion, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bergaul denganku? Jika kamu benar-benar ingin aku berlutut, maka bergabunglah dengan pasukan binatang laut bersamaku. Omi menyusul Mukianji. Omi bisa menebak bahwa Mukianji pasti pergi ke pavilion bintang surgawi. Omi, saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif. Saya setengah kaki ke alam persatuan, dan saya tidak memiliki saingan di Star Ocean Academy lagi. Jadi saya merasa membosankan dan berpikir untuk pergi ke tempat lain untuk bersenang-senang. Dan Anda hanya di tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan, Anda tidak cukup kuat untuk menangani sebanyak itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif, tunggu sampai Anda telah melangkah ke puncak alam kesempurnaan besar bawaan, lalu bergabunglah dengan pasukan binatang laut. Kata Mukianji. Kamu baru saja mengundangku ke kekaisaran kera air, tapi sekarang kamu bahkan menasihatiku untuk tidak bergabung dengan pasukan binatang laut. Mentalitas macam apa ini? Aku tidak akan melindungimu. Siapa yang ingin kamu lindungi, konyol? Wind Lightning. Kamu melihatnya sekarang seolah-olah itu benar-benar berbeda dari yang dulu, ya? Mukianji tersenyum bangga. Maksud kamu apa? Di mana itu berbeda? Dulu kamu sama aku, kamu menolak pandangan orang. Tapi kenapa sekarang kamu tidak melihatku? Hahaha, Windy, jangan bilang kamu naksir aku, itu ironis. Konyol, saya masih memiliki 3 kata yang sama untuk Anda seperti yang pernah saya lakukan. 3 kata, tidak suka. Ini yang terbaik, jangan sampai kamu sedih lagi setelah ditolak olehku. Di dunia itu, kamu buta dan tidak bisa melihatku. Di dunia ini, tidak ada gunanya lagi kamu melihatku. Awalnya aku dan kamu masih ingin berbalik melawan satu sama lain seperti sebelumnya. Tetapi, sekarang di dunia ini, hanya kamulah satu-satunya yang dapat berbicara denganku. Aku hanya memutuskan untuk tidak berbalik melawanmu. Aku tidak peduli. Bahkan jika kamu berbalik melawanku, kamu mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku mengenalmu dengan baik. Kamu kuat itu tidak lebih dari pesonamu, dan sihir berhati jahat itu. Selain itu, dalam hal seni bela diri, Anda terlalu jauh di belakang saya. Jujur saja, Anda hanya kuat dalam langkah-langkah samping itu. Oleh karena itu, Anda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan adik perempuan saya, junior kecil saya. Saudari,
Dewi Pahlawan, bagaimana Anda, penyihir ini, dapat dibandingkan dengan Anda? Sekali perubahan laut kecuali gunung penyihir bukanlah awan. Saya tidak akan jatuh cinta padamu, kamu tidak punya khawatir. So, sebuah pisau tiba-tiba diarahkan ke depan Omi. Mukianji berkata dengan marah, jangan menyebut adik perempuanmu kepadaku, atau aku akan membunuhmu. Oh, jangan katakan itu, aku sedang tidak ingin membuatmu kesal. Dengan adik perempuan juniormu dia membuatku kesal putri ini. Betulkah? Lalu mengapa kamu menjadi sangat emosional ketika mendengar tentang adik perempuanku? Hahaha petir angin, jika bukan karena kamu melindunginya setiap saat, aku akan mencabik-cabik jalang kecil itu menjadi jutaan keping. Di depanku, jalang kecil itu benar-benar tak tertahankan. Dia beberapa tahun lebih muda darimu, dan kamu pandai dalam hal itu. Tunggu sampai dia tumbuh dalam kekuatan dan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, maka kita akan memutuskan. Ya, Wind Lightning, awalnya aku ingin melupakan dendam lama, tapi kau memaksaku melakukan itu. Tatapan Mukianji dingin. Omi bergidik, jujur saja, Omi sangat takut padanya. Tatapan itu barusan, alasan kenapa Omi bergidik adalah karena dia mengingat masa lalu. Karena dia benar-benar akan melakukan apa saja. Baiklah, Mukianji, hanya bercanda denganmu. Apa gunanya menjadi begitu serius? Sekarang di dunia ini, hanya kita berdua yang bisa mengobrol dengan baik, dan tidak ada jalan untuk kembali. Jadi mengapa repot-repot? Kaulah yang membuatku melakukannya. Baiklah, aku menarik kembali semua yang aku katakan padamu. Aku bahkan sudah melupakan kakak perempuanku sekarang, belum lagi dendam denganmu. Mukianji mendengus dan menarik pisaunya. Omi menghela nafas dalam hati, bukan karena Omi takut padanya, tetapi jika Mukianji benar-benar ingin membuat musuhnya, dengan pendekatannya yang tidak bermoral, kerabat Omi itu dianggap selesai. Simran, Sumeikian, Liu Chenming, mungkin tak satu pun dari mereka akan lolos. Omi tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat menghentikan tindakannya yang tidak bermoral, karena dia terlalu pandai dalam aspek melangkah ke samping. Omi sendiri akan dirugikan. Musuh seperti itu, mimpi buruk. Selain itu, ini semua di masa lalu, jadi apa gunanya memikirkannya sekarang? Karena itu, Omi lebih suka mengakui kekalahan, tidak ingin terlibat dengannya. Hubungan itu dianggap sedikit lebih baik, dan sekarang mereka telah bertepuk sebelah tangan, terlalu tidak berarti, tidak ingin menjadi musuh lagi. Mereka berdua tidak berbicara lagi, dan satu persatu, mereka tiba di paviliun bintang surgawi. 718. Untuk apa? Saya mendengar ada pasukan binatang laut, saya ingin bergabung. Kata Mukianji lugas. Oh, pasukan binatang laut tidak semua orang bisa bergabung. Pertama-tama, tingkat kematiannya sangat tinggi. 10 orang yang bergabung. Setelah 10 tahun, saya khawatir hanya akan ada 5 yang masih hidup. Itu harus mengambil 1 orang. Dengan keberanian besar untuk bergabung. Tapi aku melihat kalian, sepertinya kalian tidak memiliki keberanian seperti itu. Mukianji mendengus, saya datang untuk bergabung atas inisiatif saya sendiri. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki keberanian seperti ini? Orang kuat dari paviliun bintang surgawi berkata, karena, di dalam hatimu, kamu percaya bahwa kamu pasti tidak akan mati. Itu sebabnya kamu datang untuk bergabung. Bukannya kamu datang untuk bergabung hanya karena kamu siap untuk kemungkinan mati di setiap saat. Ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Kembali dan pikirkanlah. Bagaimana denganmu, Omi? Bukankah kamu pergi berduel dengan Kimaya Haru? Mengapa kamu berlari kembali lagi? Oh, senior, aku juga ingin bergabung dengan pasukan binatang laut. Tidak semua orang bisa bergabung dengan pasukan binatang laut. Kamu belum memenuhi persyaratannya. Apa syaratnya? Setidaknya mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan. Kamu hanya di tingkat pertama, jadi kamu belum mencapai kondisimu. Jadi kembalilah kalian semua. Omi dan Mukianji meninggalkan paviliun bintang surgawi. Mukianji mendengus, siapa yang peduli untuk bergabung dengan pasukan binatang laut, aku akan pergi ke laut sendiri. Omi sibuk berkata, Mukianji, orang-orang menyuruhmu untuk kembali dan memikirkannya. Tentu saja mereka punya alasan. Mungkin dasar laut benar-benar tempat yang sangat berbahaya. Omi, aku akan turun ke laut sekarang. Apakah kamu pergi atau tidak? Aku bisa mengerti bahwa kamu tidak berani pergi ke Kekaisaran Kera Air, tetapi jika kamu tidak berani pergi ke laut untuk sebuah petualangan, lalu apa perbedaan antara kamu dan Zuang Compulsion itu? Keduanya adalah pria yang tidak berguna. Omi berkata, tidak perlu membuatku kesal, tentu saja aku akan pergi, tapi aku tidak ingin pergi denganmu. Kenapa kamu tidak berani pergi denganku? Aku ingin pergi sendiri, kata Omi. Oke, Omi, anggap kamu punya nyali. Ya, kalau begitu, aku juga akan pergi sendiri. Selamat tinggal. Semoga beruntung. Mukianji terbang. Mukianji berpikir bahwa Omi tidak berani pergi, tetapi tidak terduga bahwa dia ingin pergi sendiri, yang tidak terduga darinya. Omi menghela napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, hanya saja, mari kita pergi ke dasar laut untuk menjelajahi situasinya dulu, aku memang butuh kegembiraan sekarang. Namun, sebelum aku pergi ke laut, aku harus mengganti senjata saya, pedang dan pedang saya sangat biasa, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan senjata yang bagus, dan saya tidak tahu apakah Akademi Singai memiliki gudang senjata. Saya akan bertanya kepada Yi Tianxing. Dengan koneksi Yi Tianxing, saya yakin saya akan bisa pergi ke gudang senjata dan mendapatkan 2 senjata. Omi melakukan apa yang dia katakan dan segera pergi ke rumah Yi Tianxing. Awalnya, Omi akan mengumpulkan beberapa anak buahnya hari ini, tetapi ketika dia diganggu oleh Mukianji, dia menghancurkan koleksi anak buahnya. Karena itu masalahnya, lebih baik tidak mempedulikan para pria untuk saat ini. Omi datang ke Star Ocean Academy untuk berlatih, dan meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting.
Omi datang ke area villa. Area villa ini dihuni oleh staf Star Ocean Academy, dan sebuah villa tidak jauh di depan adalah milik Yi Tianxing. Saat Omi melewati sebuah villa tertentu, dia melihat sosok yang dikenalnya, berlutut di pintu masuk villa itu. Hei, bukankah orang yang berlutut di pintu depan Yi Tianxing? Kenapa dia berlutut di depan villa seseorang? Omi bingung di dalam. Yi Tianxing adalah orang yang sangat kuat di benak Omi. Orang yang berada di puncak alam persatuan tengah, mengapa dia berlutut di depan villa orang lain dengan cara yang begitu rendah? Omi tidak langsung terbang, bagaimanapun juga itu bukan hal yang mulia untuk dilakukan, dan akan memalukan bagi Yi Tianxing untuk mengetahuinya. Omi memperhatikan dari jauh, awalnya akan mencarinya. Pada saat itu, Yi Tianxing berteriak, Omar Senior, tolong. Omi menyaksikan dari jauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang mana Senior Omar sih? Apakah dia sangat kuat? Itu benar-benar membuat Yi Tianxing berlutut. Sekitar 10 menit kemudian, seseorang yang berpakaian seperti seorang murid keluar dan berkata kepada Yi Tianxing, tuanku berkata bahwa kolam di depannya kering, jadi pergilah ke laut dan ambil air untuk mengisi kolam, lalu pertimbangkan ini. Urusan. Baiklah, selama aku bisa membantu, belum lagi 1 kolam, bahkan jika itu 100 kolam, aku akan pergi mengambil air untuk mengisinya sendiri. Yi Tianxing segera mengambil ember dan benar-benar berniat untuk mengisi sebuah ember. Kolam sebesar ini dengan air. Omi tidak bisa menahannya dan terbang. Yi Senior, Omi, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Senior Yi, kebetulan aku punya sesuatu untuk mencarimu. Oh, kamu tidak melihat apa-apa sekarang. Yi Tianxing tampak agak malu, berharap Omi tidak melihat apa-apa, kalau tidak itu akan sedikit memalukan. Omi berkata, aku melihat semuanya, Senior Yi, mengapa kamu menginjak-injak dirimu sendiri? Baiklah, Omi, kamu tidak mengerti, aku tidak bebas hari ini, kamu kembali dulu. Yi Tianxing terbang menjauh, Omi tidak kembali, dia melihat ke villa tadi dan langsung terbang. Omi harus bertanya apa yang terjadi. Tok-tok. Omi tidak memaksa masuk tapi masih dengan sopan mengetuk pintu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tidak lama kemudian, seorang yang tampak seperti murid keluar dan berkata, membiarkan kamu pergi ke irigasi air laut. Siapa kamu? Omi berkata, saya teman Yi Tianxing. Apakah kamu datang untuk memohon Yi Tianxing juga? Jangan buang energimu, tuan kita tidak akan dengan mudah setuju untuk memperlakukannya. Pengobatan. Pikiran Don berdegup kencang, tapi sepertinya itu bukan masalah kekuatan. Kamu tidak akan tahu, kan? Yi Tianxing tidak kompeten secara seksual ketika dia masih muda, dia berlatih kungfu dan memotong meridiannya, bagian bawahnya hancur, di dunia sekarang ini, hanya tuanku yang bisa mengobatinya. Omi sudah mengerti apa yang sedang terjadi, tidak heran Yi Tianxing sangat malu. Oh ya, beranikah aku bertanya berapa nilai master penyembuhan tuanmu? Tidak masalah berapa banyak nilai penyembuh, karena masalah Yi Tianxing bukanlah penyembuh yang berspesialisasi dalam bidang penyakit sulit ini, bahkan jika itu 13 atau 14 kelas, hanya tuanku yang adalah penyembuh profesional yang berspesialisasi dalam bidang ini. Jika Yi Tianxing punya cara lain, apakah dia akan berlutut di depan pintu tuanku selama beberapa dekade? Beberapa dekade. Yi Tianxing telah berlutut selama beberapa dekade, tuan sampah Anda, tetapi Anda bahkan tidak memberi seseorang perawatan, itu terlalu banyak. Omi sangat marah, orang seperti ini, menggertak seolah-olah dia adalah satu-satunya yang bisa, dan kemudian benteng tidak bisa diganggu. Berlebihan. Hahaha, berlebihan itu berlebihan. Siapa yang membiarkan hanya tuanku di dunia yang bisa menyelesaikan masalah untuknya? Tuanku secara pribadi berkata, mungkin, Yi Tianxing hanya akan mempertimbangkan untuk bergerak jika dia terus berlutut selama 20 tahun lagi. Mengapa? Mengapa menargetkan satu orang begitu banyak? 719. Tidak mengapa, tuanku tidak suka Yi Tianxing, yang membiarkan dia menjadi orang yang tidak pengertian. Tuanku lebih suka membiarkannya, memiliki istri yang cantik tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Omi menyipitkan matanya dalam pikiran dan sepertinya telah mendengar sesuatu. Orang ini berkata bahwa Yi Tianxing tidak mampu memahami sesuatu dan kemudian berkata bahwa dia tidak setuju dengan membiarkan Yi Tianxing memiliki istri yang cantik, maka implikasinya adalah bahwa tuan orang ini pasti memilikinya. Mendambakan istri Yi Tianxing. Jika Yi Tianxing cukup masuk akal untuk mendedikasikan istrinya untuk 1 malam, atau mendedikasikan beberapa bulan, dia akan memecahkan masalah untuknya. Yi Tianxing seharusnya tidak menyadari petunjuk pihak lain, atau tahu tetapi tidak akan menilai dari kinerja Yi Tianxing. 9 dari 10, tuan pria ini tidak merobek wajahnya untuk menjelaskan secara langsung. Jadi Yi Tianxing dengan bodohnya terus berlutut dan memohon. Tapi tanpa sepengetahuannya, pihak lain sudah mengisyaratkan bahwa mereka ingin dia mendedikasikan istrinya sebelum mereka mempertimbangkannya. Omi tersenyum, mungkinkah tuanmu memiliki beberapa pemikiran tentang istri Yi Tianxing? Jangan katakan omong kosong, tuanku tidak mengatakan itu, jangan menodai reputasi tuanku. Omi mendengus, saya ingin melihat apakah tuanmu benar-benar satu-satunya di dunia yang bisa merawat Yi Tianxing lagi. Kalau begitu kamu harus bergegas dan menemukan penyembuh yang kuat dan melihat apakah kamu dapat menemukannya. Jika kamu dapat menemukannya, Yi Tianxing pasti sudah menemukannya sendiri. Dengan kekuatan Yi Tianxing, aku khawatir dia sudah mencari di mana-mana. Omi berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya adalah master penyembuhan kelas 10 Omi. Hahaha, kamu penyembuh kelas 10. Benar. Bahkan jika kamu adalah penyembuh kelas 10, di mana jadi apa? Tuan kami adalah penyembuh kelas 12, tuan kami berspesialisasi dalam penyakit sulit apapun. Omi berkata, oke, itu bagus. Apa yang kamu inginkan? Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku akan menantangnya, tidak lebih dari apapun, hanya seni menyembuhkan penyakit yang sulit, biarkan tuanmu bersiap-siap, aku akan pergi ke Yang Mulia Surat Perang Surgawi. Bintang. Omi terbang menjauh.
Omi kesal dengan tuan pria itu, mengganggunya terlalu banyak, jadi Omi akan mengalahkannya di depan umum dalam seni medis, untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan yang terhebat dalam hal penyakit yang sulit dan lain-lain. Tentu saja, Omi adalah penyembuh kelas 10, sedangkan pihak lain adalah kelas 12. Jika dibandingkan dengan mengobati luka pertempuran, Omi pasti akan lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan mengobati komplikasi, Omi akan belum tentu kalah darinya. Komplikasinya sangat parsial, dan para penyembuh yang hanya mempelajari cara mengobati luka pertempuran, banyak dari mereka tidak pandai dalam hal itu. Karena penyembuh umum, arah penelitian mereka adalah untuk menyembuhkan luka pertempuran, sulit dan pasien penyakit lain-lain sedikit dan tidak populer. Tidak banyak penyembuh akan menghabiskan banyak energi untuk penelitian ke arah ini. Kebetulan penelitian Omi di bidang penyakit yang sulit dan bermacam-macam ini cukup mendalam, karena paman Omi, di kehidupan sebelumnya, sangat pandai dalam hal ini, dan Omi secara alami juga pandai dalam hal ini. Tentu saja tidak, bahwa Omi pandai dalam aspek ini, tetapi di sisi lain, dia tidak pandai dalam cedera pertempuran, dan juga, di sisi lain, Omi juga pandai dalam cedera pertempuran. Omi datang ke paviliun bintang surgawi. Mengapa kamu di sini lagi? Mungkinkah kamu masih ingin bergabung dengan pasukan binatang laut? Kata gelombang senior dari paviliun bintang surgawi. Salah, aku di sini sekarang dengan pasukan binatang laut. Hubungan, selain itu, saya tidak akan bergabung dengan pasukan binatang laut. Ya, mungkin bijaksana bagimu untuk bergabung dengan pasukan binatang laut, dan aku memberitahumu ini dengan nada pribadi. Bagaimanapun juga tingkat kematiannya sangat tinggi. Tidak, aku tidak bergabung dengan pasukan binatang laut karena, ya, aku tidak peduli lagi. Yoho, sudah tidak langka lagi. Apa maksudnya? Tidak jarang, artinya, saya akan pergi sendiri. Star Ocean Academy tidak memiliki aturan bahwa siswa internasional tidak diizinkan untuk turun ke laut untuk berlatih sendiri, kan? Saya bahkan tidak mau bekerja sama dengan Mukianji lagi. Kita akan solo. Sungguh tindakan mencari kematian. Kamu secara khusus datang ke paviliun bintang surgawi. Apakah kamu mencoba untuk memberitahuku bahwa kamu tidak peduli dengan pasukan binatang laut? Atau apakah kamu ingin marah padaku karena melakukannya sendiri? Jika demikian, tidak perlu karena satu-satunya perintah saya kepada Anda adalah menulis elegi terlebih dahulu. Langtiannya berkata bahwa dia malu pada Omi karena mengatakan bahwa dia turun ke laut sendirian. Omi tidak peduli dengan rasa malunya dan berkata, saya datang ke paviliun bintang surgawi, itu sesuatu yang lain. Saya ingin pergi ke pertempuran untuk membantu dengan pengumuman. Silakan, perang apa yang ingin kamu tempatkan? Siapa yang ingin kamu lawan? Aku ingin bertarung. Omi tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya tidak tahu nama penyembuh itu. Saya tidak tahu namanya, saya hanya tahu bahwa dia tinggal di area villa pekerja Star Ocean Academy, Villa 28. Dia adalah penyembuh kelas 12. Saya ingin menantangnya dan bersaing dengannya dalam aspek penyembuhan mengobati penyakit sulit. Tolong repot-repot membuat pengumuman untukku di paviliun bintang surgawi. Apa? Anda akan bersaing dengan Master Omaxi tetangga saya dalam seni penyembuhan. Tepatnya, itu adalah seni penyembuhan di bidang penyakit yang sulit. Omi, apakah kamu bercanda? Nafsu pengembara senior, apakah saya akan bercanda tentang paviliun bintang surgawi? Apakah Anda yakin tidak demam, Don Omi? Apakah Anda mengenal Tuan Omars? Saya tidak mengerti, orang ini memiliki masalah moral, jadi saya tidak perlu mengerti. Omi memotong untuk mengejar orang ini membunuh Yi Tianxing dan mencoba bermain dengan istri Yi Tianxing. Karakter ini terlalu buruk meskipun dia tidak memberi isyarat dengan sangat jelas. Yi Tianxing dengan bodohnya tidak pernah menguraikan makna itu, tetapi petunjuk adalah petunjuk apapun yang Anda ungkapkan atau tersirat. Omi, karena Anda tidak tahu, izinkan saya mempopulerkannya dengan Anda. Master Omarsi adalah penyembuh paling kuat dari Star Ocean Academy kami, yang berspesialisasi dalam penyakit yang sulit dan lain-lain. Bahkan jika Anda melihat seluruh dunia, tabib yang berspesialisasi dalam penyakit yang sulit dan bermacam-macam, yang lebih kuat dari Omarsi, tidak dapat menemukan beberapa. Anda, seorang anak berusia 20 tahun, benar-benar menantang seseorang, saya tidak akan menyetujuinya. Mengapa kamu tidak setuju? Apakah paviliun bintang surgawi masih bisa berhenti diberikan surat perang? Omi, jika Anda menantang siswa internasional lainnya, maka, apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda menantang penyembuh khusus yang disewa Star Ocean Academy kami, dan beberapa master top dunia di bidang penyakit sulit ini bukan tantangan, tetapi tantangan. Provokasi, penghinaan, tidak hanya untuk Master Omarsi, tetapi juga untuk Star Ocean Academy, mengerti? Tahukah Anda bahwa Omars adalah tanda dari Star Ocean Academy kami dalam hal penyakit yang sulit dan bermacam-macam, dan banyak orang luar akan menyebutkannya secara sepintas. Star Ocean Academy memiliki master penyembuhan terbaik yang berspesialisasi dalam penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Kamu, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangannya? Omi mendengus omong kosong, tentu saja membalas ketidaksenangannya. Dia harus ditantang. Jika dia tidak berani menerima tantanganku, maka mari kita membuat pengumuman publik di seluruh halaman. 720. Omi, kamu benar-benar katak di dalam sumur, tanpa kesadaran diri. Pertempuran ini tidak akan dilakukan, dan paviliun bintang surgawi tidak akan membantumu untuk menajiskan salah satu master spesialisasi akademi. Omi melihat bahwa pengembara paviliun bintang langit benar-benar tidak terlihat seperti akan berperang. Ketika dia segera berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mencarinya secara pribadi. Omi, jangan ganggu Tuan Omars, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Teriak Longtianya, senior Longtianya, bahkan jika kamu tidak memberikan surat perang, kamu masih ingin menghentikanku untuk menemukannya. Tidak bercanda, saat ini, di villa yang baru saja ada. Seorang pria tua dengan rambut keriting seperti pria kulit hitam bertanya, dengan siapa kamu baru saja mengoceh? Tuan, dia bilang dia adalah teman Yi Tianxing.
Apa? Dia juga ingin datang dan memohon padaku atas nama Yi Tianxing. Tuan, bukan seolah-olah dia ada di sini untuk memohon padamu. Lalu untuk apa dia datang? Saya tidak tahu. Saya kira Anda tidak mengatakan apapun kepadanya, bukan? Tanya Tuan Omar sedikit khawatir. Tuan, sepertinya saya melewatkan kata-kata saya. Apa yang Anda salah bicara? Wajah Omar menjadi dingin. Tuan, saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan bahwa Yi Tianxing tidak tahu apa-apa, dan Anda lebih suka membiarkan dia memiliki istri cantik yang kosong. Tapi pria itu, dia langsung mendengarnya. Mendengar apa? Dia mengatakan bahwa kamu ingin memukul istri Etian, dan Etian mendedikasikan istrinya sebelum dia mempertimbangkan untuk merawatnya. Kurang ajar, siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Tuan, saya tidak bermaksud. Saya tidak berpikir dia akan bisa menebak seperti itu. Saya pikir dia seperti Yi Tianxing. Dia tidak tahu apa artinya sama sekali. Kamu mencoba merusak reputasiku. Omar sangat marah. Dia adalah pria yang sangat dihormati, meskipun dia ingin tidur dengan istri Yi Tianxing di dalam, dan dengan sangat halus mengisyaratkan Yi Tianxing selama bertahun-tahun. Tapi dia sangat halus mengisyaratkan dia tidak berani memberi isyarat secara terbuka, karena takut orang akan tahu dan merusak citranya. Saya hanya berharap Yi Tianxing adalah orang yang bijaksana yang dapat memahami pikirannya, dan kemudian diam-diam dia akan mengirim istrinya ke sini, sehingga tidak ada orang lain yang tahu, dan dia juga berhasil secara sublim, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Omar tepatnya, ingin menjadi pelacur sekaligus penanda kesucian. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa murid-muridnya, yang adalah muridnya, akan mengacaukan beberapa hal yang dia katakan secara pribadi, menyebabkan Omi mengerti artinya. Omar menamparkan muridnya ke tanah. Menguasai. Kamu bajingan, kapan Tuan memberitahumu bahwa aku ingin tidur dengan istrinya? Tuan, saya tidak mengatakan bahwa Anda ingin tidur dengan istrinya. Yi Tianxing tidak pengertian dan lebih suka dia memiliki istri cantik yang kosong. Itu awalnya apa yang Anda katakan sebelumnya, Tuan. Omar sangat marah. Jika reputasiku, dengan demikian, dihancurkan olehmu, aku tidak akan membiarkanmu. Pada saat ini, di luar villa, Yi Tianxing terbang kembali dari kejauhan dengan tong kayu di tangannya. Tong itu diisi dengan air laut, dan Yi Tianxing benar-benar ingin melakukan perjalanan untuk menggunakan tong dan membawa air laut kembali ke mengisi kolam Yi Tianxing tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Dia hanya memiliki satu keinginan di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan istrinya yang cantik menanggung rasa sakit sendirian. Dia harus disembuhkan. Setelah Omi meninggalkan paviliun bintang surgawi, dia terbang ke area villa. Omi, di tanah, seorang pria tiba-tiba berteriak. Mukianji, bukankah kamu pergi ke dasar laut untuk berpetualang? Omi berhenti untuk bertanya, dan orang yang memanggilnya tidak lain adalah Mukianji. Bau, Suchen, bukankah kamu bilang kamu akan pergi sendiri? Kenapa kamu masih di sini? Dan kenapa kamu masih di sini? Jangan bilang kamu takut pergi sendiri, kata Don Omi. Sudah jelas bahwa kamu tidak berani sendirian. Baiklah, Mukianji, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Aku harus bersiap-siap untuk petualangan laut sebelum aku pergi. Jika kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku, maka tunggu sampai saya siap. Mukianji mendengus, karena kamu sangat ingin bekerja sama denganku, aku akan melakukannya untukmu. Omi menatapnya dengan senyum tanpa kata-kata. Jelas bahwa dialah yang ingin bekerja sama dengan Omi. Tetapi untuk bersikeras bahwa Omi yang ingin, Omi adalah pria besar dan tidak repot-repot melihatnya masuk. Dia baru saja terbang. Hei, kamu mau kemana? Teriak Mukianji. Bisnis. Melakukan apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang suka memperhatikan bisnismu? Mukianji terbang dengan gusar. Di Villa Omar masih marah. Dia takut ini akan menyebar dan merusak reputasinya. Dia adalah master penyembuhan terbaik di seluruh dunia, yang berspesialisasi dalam penyakit sulita. Kemarahan batin Omar ini, Tianxing, Anda juga benar-benar, aib bodoh. Anda sebelumnya memahami niat diam-diam mendedikasikan istri Anda untuk saya selama beberapa malam. Saya juga rela memberi Anda perawatan di atasnya. Tidak akan keluar dari hal seperti itu. Benar-benar kepala elem, dekade, adalah orang bodoh juga mengerti apa yang disebut akal-akalan itu. Saat itu, ada teriakan dari luar, Omar keluar. Pria apa? Omar terbang keluar dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang tampan. Siapa kamu? Kenapa muridmu tidak memberitahumu itu? Akulah yang baru saja datang ke sini, teman orang Eskimo. Ini kamu, apa yang kamu inginkan? Apa yang baru saja dikatakan oleh muridku adalah omong kosongnya sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Yoho, kamu takut, penyembuh yang terhormat, mencoba menjadi jalang dan membuat tanda kesucian. Aku akan kasar padamu jika aku berbicara omong kosong lagi. Ayolah, Omar, aku di sini untuk menantangmu berperang. Aku juga seorang penyembuh, bukankah kamu mengkhususkan diri dalam aspek penyembuhan yang sulit? Kebetulan aku juga sangat pandai dalam hal ini. Berani menantangku, di depan umum. Kata Omi provokatif. Bocah kecil berambut kuning, siapa kamu yang cukup tua untuk menantangku? Kamu hanya tabib kelas 12, apa yang begitu menarik memanggilku anak berambut kuning? Itu karena kamu iri padaku karena aku muda dan menjanjikan. Muda melihatnya, menjanjikan. Maafkan mata tuaku. Saya seorang tabib kelas 10, omong kosong. Saya akan pergi ke paviliun bintang surgawi. Paviliun bintang surgawi memperhatikan harga diri Anda yang tinggi dan tidak berani mengeluarkan pemberitahuan. Jadi saya di sini untuk menemukan Anda, Omar. Jika kamu punya nyali untuk bertarung. Jika kamu tidak punya nyali, lupakan aku mengatakannya. Seorang penyembuh kelas 10, dan kau meneriakiku. Omar mengamuk, tetapi di dalam hatinya dia terkejut. Bocah berambut kuning ini benar-benar kelas 10.
Itu terlalu mudah, bukan? Tentu saja, pada bibir dia menunjukkan penghinaan. Pada saat ini, gelombang paviliun bintang surgawi terbang masuk. Omi berkata, Senior Wafes, kebetulan Anda secara pribadi bertanya apakah Omar Sy akan menerima tantangan saya, dan jika dia berani memberitahu Anda secara pribadi bahwa dia tidak berani, maka saya, Omi, akan berhenti. Ini, Lang memandang guru Omar Sy. Paru-paru Master Omar Sy hampir meledak, seorang anak berambut kuning memprovokasi dia, dia adalah yang teratas di dunia dalam hal penyakit sulit. Pada saat ini, di depan Wanderlust, dia tidak berani menolaknya. Baik anak kecil berambut kuning, jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan melakukannya. Omar berteriak, bersambung.